teman-teman Indonesian Institute yang saya hormati, moderator Mbak Fitri dan Bung Aulia yang saya hormati juga. Saya di Komisi 2 dan di Badan Legislasi, jadi tugas saya oleh fraksi ada 2. Mudah-mudahan dengan saya datang ke sini diberi masukan sama Mbak Fitri lalu sama Bung Aulia, nanti pada saat pembahasan saya bisa diperintahkan untuk mengikuti pembahasan RUU ini. Saya nggak akan terlalu banyak menyoroti substansi karena memang sampai sekarang kita belum menerima RUU itu, ya kan. Menurut info hari minggu yang lalu sudah diteken, nanti kalau nggak Senin Selasa mau dikirim ke DPR oleh Presiden, ya kan. Nah, nanti kalau sudah dibentuk pansus atau panja gitu, ditunjuk siapa yang mau membahas, dan mudah-mudahan saya masuk, kita siaplah berdiskusi lebih lanjut. Yang mau saya sampaikan soal politik legislasi, ya. Kehadiran Omnibus Law ini bagi saya menarik. Ada 5 hal, tidak perlu di satu persatu Mas ya, slide-nya saya tadi baca lalu saya simpulkan lagi. Pertama, ini terobosan, ya kan. Tadi Mbak Fitri bilang ini metode, ya kan, cara pengaturan saja, tidak perlu diperdebatkan lagi mau common law atau mau civil law, tapi bagi saya ya yang di Komisi 2 dan di Balik secara politik legislasi ini terobosan di tengah undang-undang kita itu yang terlalu banyak, sudahlah terlalu banyak tumpang tindih, tidak hanya sesama kementerian lembaga tapi antara pusat dan daerah. Yang kedua, metode Omnibus Law ini bagi saya jalan keluar dengan tantangan legislasi yang seperti itu. Pemerintah Jokowi Ma'ruf ingin ada gimana cara mengatasinya. Ternyata secara metode perundang-undangan ada cara yang disebut dengan Omnibus Law itu. Yang ketiga, ini menurut saya yang menarik juga, ini kehadiran Omnibus Law ini, metode ini adalah dia merupakan orientasi baru dalam politik legislasi kita. Kenapa saya sebut orientasi baru? Karena kebiasaan kita selama ini, ya kan, dulu itu seperti logika begini, Bung Aulia, ya kan, kalau bisa sulit kenapa dipermudah? Nah, dalam politik legislasi kita juga begitu selama ini. Kalau bisa diatur dengan banyak undang-undang, kenapa harus diatur satu? Nah, Omnibus Law ini itu mengajak kita untuk punya pikiran baru. Kalau sebuah undang-undang materi muatannya, topiknya itu bisa saling terkait, ya mari kita buat satu saja. Yang keempat, ini cara baru. Ini yang menarik ya. Mbak Fitri, saya berangkat dari tenaga ahli fraksi, lalu saya nyalek dan alhamdulillah saya terpilih. Waktu saya jadi tenaga ahli fraksi, saya koordinator tenaga ahli fraksi Partai Golkar di DPR RI, Mbak Adinda, ya kan. Saya waktu itu pernah diskusi di Balik gitu ya. Saya challenge ketua Balik, ya kan. Mestinya saya bilang waktu itu Mbak Fitri, prolegnas itu tidak perlu ada. Ya, di Undang-Undang Dasar itu memang DPR RI punya fungsi legislasi, tapi DPR RI itu disebutnya pembentuk undang-undang, ya, bukan pembuat. Jadi harus dibedakan nih antara pemahaman saya ya, pembentuk dengan pembuat. Kalau pembentuk itu memang harus benar-benar kehadiran sebuah undang-undang itu merupakan jawaban yang diperlukan atas persoalan yang terjadi. Kalau pembuat itu ya macam pabrik begitu. Membentuk harus ada dasar yang kuat, ya kan. Nah, menurut saya prolegnas itulah yang membuat kita itu banyak tumpang tindih, ya kan. Waktu itu ya saya sampaikan terlalu banyak juga undang-undang. Nah,
mestinya ya kan undang-undang itu hadir harus dari pemenang pemilu, harus dari pihak yang memerintah, pihak yang berkuasa, karena dia yang dipercaya untuk membawa masyarakat ini lebih baik, lebih maju. Tapi dengan prolegnas itu tidak demikian ya kan, semuanya boleh. Nah, kalau semuanya boleh, lalu tidak jelas kita ini siapa yang memerintah, siapa yang diperintah gitu. Nah, menurut saya kehadiran Anies itu menunjukkan bahwa memang Jokowi sekarang yang menang pemilu, memang Jokowi sekarang yang memerintah. Karena dia memerintah, karena dia sudah berjanji pada saat kampanye, dia menginginkan sebuah perbaikan, dia hadirkanlah saya maunya ini, untuk merubah ini saya maunya lewat undang-undang. Karena kita kan sudah demokrasi ya, tidak mau otoriter ya kan. Ini yang keempat ini cara baru dalam politik legislasi kita. Mudah-mudahan ke depan kita inginnya begitu. Sekarang ini DPR dan pemerintah menetapkan 248 rancangan undang-undang 5 tahun ke depan. Terus prioritas itu 50. Tapi 50 itu gimana ya? Ini menunjukkan yang benar-benar dari Jokowi lah. Menurut saya ini yang lebih bagus gitu. Yang kelima ini meletakkan tradisi baru, Omnibus Law. Ya kan? Ke depan mudah-mudahan ini menjadi peletak dasar lah, bahwa ketika kita melakukan sebuah perumusan perundang-undangan, kita harus memastikan bahwa undang-undang yang kita hadirkan adalah merupakan terobosan, merupakan jalan keluar, punya orientasi baru dan menunjukkan cara yang baru dan benar-benar memang untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan benar-benar untuk memajukan masyarakat sehingga dia menjadi jawaban atas kebutuhan yang sedang diinginkan oleh masyarakat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terkait materinya nanti kalau sudah di DPR ya mari ya kan, kita Golkar ini punya tanggung jawab penuh karena ini Omnibus Law dipercayakan kepada Menko Perekonomian Fitri ya kan. Kalau memang saya nanti masuk di situ, saya ingin pastikan bahwa secara substansi, secara materi kita ingin RU ini memang menegakkan keadilan, tidak untuk menyenangkan pengusaha saja gitu, tapi juga untuk benar-benar membuat lapangan kerja baru ya kan, benar-benar untuk meningkatkan daya saing, benar-benar untuk mensejahterakan buruh dan bukan juga mengabaikan kepentingan ekosistem. Yang kedua ya kan, kita ingin juga nanti kita pastikan dalam proses pembahasannya terbuka, mengajak banyak stakeholder dari pengalaman perencanaannya di pemerintah yang demikian. Kita ingin balik kalau sudah sampai DPR ya, lewat balik atau lewat komisi atau lewat pansus begitu, lewat panja, kita ingin mengundang lebih banyak stakeholder. Saya tidak peduli dengan batasan, kalau memang saya di situ harus menjadi kado lebaran gitu, daripada nanti kesusu terkesikut ya kan. Terus yang terakhir ya mari sama-sama kita cermatilah proses pembahasan ini karena kita ingin lebih banyak pikiran, lebih banyak gagasan, lebih banyak kritik agar memang sekali lagi kehadiran Omnibus Law terutama RUU Cipta Kerja ini benar-benar membawa kita kepada perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.